Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 1 instrumen tes. Kita ingin mewawancarai Ibu Yani selaku guru BK di sekolah SMA Negeri 11 Depok. Ya, Bu. Oke. Perkenalan terlebih dahulu kali ya. Nama saya Fahri Alamsyah, NPM 2019-015-00-208. Kita dari Universitas Indraprasta PGRI di Jakarta. Terus kemudian ada teman saya. Saya Rindi Santika dengan MPM 2019-015-00-256 dari kampus Universitas Indraprasta juga, Bu. Selanjutnya. Ada saya, Bu. Saya Meita Purnamasari dengan NPM 2019-01500-234 dari Universitas Indraprasta PGRI. Oke. Kita kan udah perkenalan, Bu, dari anggota kita. Nah, bisa perkenalkan terlebih dahulu profil Ibu dan profil sekolah dari SMA Negeri 11 Depok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal untuk Meta, Rindi, ya, dan Fahri. Nama Ibu adalah Ibu Yani Zasari, ya, dan bertugas mengajar di SMA Negeri 11 Depok dari tahun 2014 sampai sekarang, ya. Dan SMA Negeri 11 itu termasuk sekolah baru di Kota Depok. Baru berdiri dari tahun 2014 itu juga, sampai sekarang. Lokasi sekolahnya itu ada di Kemang 2, di daerah Depok 2, termasuk ke wilayah Kecamatan Sukmajaya, Depok. Itu aja sebetulnya yang bisa Ibu jelaskan mengenai profil sekolah. Untuk profil ibunya sendiri, seperti itu dulu cerita pengalaman terlebih dahulu, Bu. Oh, baik. Kalau Ibu profilnya ya, dari mulai mengajar itu sebetulnya dari mulai sekolahnya ngajar di swasta di daerah Jakarta Selatan. Pertama itu ngajar di SMA Darul Ma'arif, Jakarta Selatan. Lalu tahun 2002 mengajar di SMA Keluarga Widuri, Jakarta Selatan. Terus guru bantu juga di Jakarta Selatan pada saat di Keluarga Widuri. Terus pengangkatan CPNS-nya 2005 ada di Depok. Dari 2005 mengajar ditempatkan di SMA Negeri 2 Depok. Selanjutnya dari SMA Negeri 2 Depok, Ibu juga sempat mengajar juga di SMK Perjuangan dan Peradaban di daerah Sawangan, Depok. Lanjut lagi karena ada mutasi, karena Depok itu waktu itu membuka 4 sekolah baru, sehingga banyak beberapa guru BK, semua guru, nggak cuma BK, dari beberapa sekolah yang dimutasikan untuk ditempatkan di beberapa 4 sekolah tersebut. Kebetulan kalau Bu Yani ditempatkannya di SMA Negeri 11 Depok sampai sekarang. Itu aja. Oke, ngomong-ngomong untuk masalah bimbingan dan konseling ya, Bu, di sekolah, lebih tepatnya ke materi kita atau matkul kita saat ini adalah instrumen tes. Kita ingin nanya nih, Bu, apakah di SMA Negeri 11 itu mengadakan tes instrumen tes kepada siswanya? Nah, bila ada, alat instrumen tes apa saja yang digunakan di sekolah SMA Negeri 11 tersebut? Baik, instrumen tesnya terutama untuk yang mana nih? Bakat minat atau yang penjurusan atau apa untuk pembuatan program yang mana? Program. Oh, kalau program kita biasanya pakai DCM. Dan itu biasanya dilakukan pada saat di awal, tapi memang tidak semua siswa. Jadi kadang-kadang menggunakan sampel saja. Hanya berapa kelas kita pakai. Nah dari situ kan nanti baru kelihatan hasilnya, baru kita susun program selama 1 tahun. Gitu. Jadi materi apa saja, satuan apa saja yang
bisa kita berikan sesuai dari hasil asesmen tadi atau instrumen tadi. Kalau untuk instrumen tes untuk mengukur minat dan bakat, kita selalu bekerja samanya dengan lembaga Biro Konsultasi Psikologi. Karena kita tidak bisa mengukur minat dan bakat atau tes kepribadian sendiri. Jadi harus bekerja sama dengan Biro Konsultasi Psikologi yang resmi. Itu aja. Baik. Saya mau nanya lanjut ya, Bu. Mau lanjut. Hal apa yang akan Ibu lakukan sebagai guru BK nih atau konselor dalam pengelolaan hasil asesmen instrumen tersebut itu, Bu? Hal yang Ibu lakukan? Maksudnya gimana? Ini dari hasil instrumen tes mungkin seperti bakat minat yang tadi itu. Karena kan, itu kan dari biro yang bekerja sama dengan SMA Negeri 11 tersebut. Nah, apakah dari hasil instrumen tes bakat minat yang tadi sudah dilakukan oleh biro tersebut itu akan Ibu olah kembali atau bagaimana penanganan Ibu sebagai guru BK di SMA Negeri 11 kepada siswa-siswinya? Kalau yang tes psikotes, tindak lanjutnya ya hanya menempatkan siswa selain dia mengisi angket minat mau ke IPA atau IPS, di situ kan juga ada keterangan anak tersebut cocoknya kemana, gitu ya, setelah mau melanjutkan ke pendidikan yang lebih lanjut ke perguruan tinggi. Karena kadang-kadang siswa juga itu baru tahu apa ya mau kemananya itu rata-rata setelah di kelas 12 gitu. Di kelas 10, 11 masih bingung mau kemana. Kan? Jadi itu hanya sebagai kita pakai kalau nanti ada yang konsultasi dan mereka punya hasilnya, paling berpatokan kepada hasil psikotes itu cocoknya kemana. Tapi tetap bahwa hasil psikotes itu juga bukan satu harga mati yang harus kita ikuti. Umpama kalau misalkan minatnya ke IPS, padahal hasilnya itu IPA, boleh. Anak itu kan punya hak untuk memilih, dia pengen ke IPS, kita sarankan tidak masalah. Atau dia mau ngambil jurusan di perguruan tinggi, yang sesuai dia mau, nggak apa-apa juga. Itu. Jadi alat tes itu sebetulnya hanya sebagai alat bantu secara tertulis, ya, alat bantu supaya siswa-siswa itu paham saya harus bagaimana, saya termasuk kepribadian yang bagaimana, gitu kan? Saya cocoknya, oh ternyata saya cocoknya ke IPA, oh saya lebih cocoknya ke IPS, ini itu aja sebetulnya. Baik. Oke, selanjutnya saya ingin menanyakan Bu, di SMA Negeri 11 Depok ini, apakah sekolahnya itu selalu mengadakan tes intelijensi atau tes psikologi, Bu? Setiap tahun. Di awal tiap awal ajaran baru, apalagi sekarang menjurusan dari kelas 10, kita tidak tahu betul SMP-nya bagaimana. Ya, jadi kita harus di awal itu setelah penerimaan siswa baru, kita lanjut langsung mengadakan psikotes dengan lembaga. Itu aja. Oke. Kalau Ibu, apabila ada seorang murid yang membutuhkan tes inteligensi lanjutan, misalnya seperti seorang murid itu ingin melakukan konseling perorangan. Nah, murid tersebut membutuhkan tes inteligensi atau tes instrumen tes lainnya gitu. Apa yang biasa Ibu lakukan kepada kasus-kasus seperti murid tersebut gitu, Bu? Atau gimana? Jadi gini, kalau yang ingin lanjutan, biasanya karena kita sudah bekerja sama dengan lembaga psikotes, ya, jadi kita itu punya diberikan peluang untuk konsultasi lanjutan. Karena kita sudah satu paket. Misalkan ada orang tua yang nggak puas, hasilnya cuma seperti itu, saya pengen konsultasi lanjut, monggo, boleh, dengan perjanjian, dengan pihak lembaganya, itu aja. Oke.
Selanjutnya, Hah? ada yang mau ditanyakan lagi? Ada nggak? Sorry, mungkin nih Bu ada lagi. Ada nggak hambatan dari sekolah gitu dalam Baik. melaksanakan instrumen? Apabila ada hambatan apa yang biasanya sering ditemukan Bu gitu dalam melakukan instrumen tes? Oh, kalau hambatan untuk zaman era pandemi ya, pandemi ini kan nggak bisa tatap muka. Jadi psikotesnya itu melalui online. Kayak kamu nih, Zoom. Jadi kita agak kesulitannya kalau tidak bisa mengontrol langsung siswa itu di rumah itu apakah sudah ready, apakah ada yang membangunkan dia untuk siap-siap mempersiapkan psikotes. Karena suka ada yang terlambat masuknya, karena kan online ya, takutnya lupa. Itu aja sih, kalau terkendala yang lain nggak ada. Oke, kalau untuk hambatan itu aja. Ada kegiatan instrumen tes selalu dimasukkan ke dalam program tahunan di sekolah nggak Bu? Maksudnya gimana ya? Tahunan BK di sekolah. Ibu memasukkan instrumen itu nggak gitu? Enggak. Karena kan program itu dibuat sudah pasti sudah instrumen, jadi nggak perlu programnya beda. Bukan di program Satlan, tapi program BK secara umum ya. Karena itu berhubungan dengan sistem pembiayaan. Oh, berarti harus itu masuk tidak dimasukkan program sekolah. Nah. Ya. Berarti nggak dimasukkan ya Bu? Kalau di program BK tidak. Program BK yang untuk satuan per tahun, semester itu enggak. Tapi kalau program umum sekolah, ya. Oke. Baik. Selanjutnya saya ingin menanyakan, Bu. Apakah ada perbedaan alat tes yang diberikan kepada siswa kelas 10, kelas 11, dan kelas 12? Jika ada, alat tes apa yang diberikan kepada siswa kelas 10, 11, dan 12? Kalau alat tes nggak ada ya. Kalau untuk program tetap DCM aja. Sama. Berarti menyeluruh ya? Sama. Menyeluruh. Atau bisa juga biasa ada yang pakai TAP. Kalau kita di sini DCM aja. Nah, DCM bisa manual kan? Bisa sistem pakai bantuan yang sekarang sudah bisa langsung ya kita nginput, nanti kita hasilnya sudah bisa dilihat, atau manual itu. Jarang sekarang yang pakai TAP, biasanya DCM aja rata-rata. Nah, semuanya sama, nah. Jadi DCM itu gunanya untuk melihat, karena kan kelas 10 beda karakter, kelas 11 beda karakter, kebutuhannya. Materi yang akan kita berikan kan tidak sama. Materi kelas 10 biasanya lebih ke orientasi, sekolah, tata tertib, ya, pengenalan diri, siapa saya. Nah, kelas 11 biasanya lebih ke perkembangan remaja, pergaulan. Kelas 12 sudah pasti bimbingan karir karena persiapan untuk ke perguruan tinggi. Kalau secara alat tes instrumennya tidak dibedakan, cuman hasilnya nanti akan disesuaikan dengan materi yang akan kita sampaikan. Kebutuhan mana yang diperlukan, itu aja. Oh, baik Bu. Saya dalam 1 tahun berapa kali Ibu atau sekolah melakukan tes kepada siswa, Bu? Dalam setahun sekali aja. Dalam di awal ajaran baru. Karena program itu dibuat per tahun. Jadi program tahunan, nanti dari program tahunan terpecah lagi program semester. Dari program semester kita buat lagi program bulanan. Dari bulanan nanti kita harian. Tuh. Oke Bu, sebenarnya pertanyaan wawancaranya cukup di sini.
Heeh. Oke. Sebelumnya kita terima kasih banget nih Bu sama Ibu gitu udah mau Sama-sama. diwawancara. Udah mau Kan? diganggu. Udah mau Ya, diganggu. ya nggak apa-apa, sama-sama. Apalagi lagi sibuk di sekolah mungkin kan. PPDB aja. Oh lagi PPDB ya Bu. Oke. Kalau gitu terima kasih banget ya Ibu atas Sama-sama. waktunya. Sama-sama. Ya, maaf mengganggu. Ya. Nanti kalau ada mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi kita bisa tanya lagi ya Bu sama Ibu. Boleh. Tuannya ya, Bu. Boleh, siap. Bisa Yang penting dituntun pada kita. jaga kesehatan juga ya. Pasti Bu. Ya, Ibu juga. Juga Yang sehat supaya dihindarkan, yang sedang sakit semoga cepat disembuhkan. Amin. Ya. Amin. Semua. Amin. Baik. Terima Oke. kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.